warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya berhadir dalam diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya calon guru angkatan 8, guru penggerak angkatan 8, Indrisari, akan memaparkan cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita hari ini, kita ice breaking dulu yuk. Yuk. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Jadi biasanya SPP Pak. SPP. Nah, disuruh menarik. Ya, Bapak Ibu, silakan ikuti apa yang ada di video. Ini ada bahan apa berarti? Ya, semangat Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi. Salah, salah karena kan lalu aduh. Senang pagi. Ya, Sehatnya segar. lagi. Semangat ya Bapak Ibu, sampai sore kita. Langsung. Sampai malam ada Bapak Ibu gue. Iya karena dia pasti salah. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas semangatnya luar biasa. Rencananya mau sampai sore tadi Bapak Ibu. Sampai sore kita diputar-putar. Baiklah, untuk tujuan pada hari ini, Mau bisa arah lagi buat supaya kada untuk
untuk tujuan kita pada hari ini yaitu menyamakan visi dalam membangun budaya positif pada anak sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah. Nah, jadi nanti kita akan menyamakan visi kita dalam membangun budaya positif agar kita dapat membuat lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah. Baik Bapak Ibu, siap untuk membangun budaya positif di sekolah kita? Oke, terima kasih. Lanjut. Ini agenda kita pada hari ini. Wow, banyak ya Bapak Ibu ya. Kira-kira sampai sore nih. Agendanya pengertian budaya positif itu apa? Kita harus kenalan dulu nih. Budaya positif itu apa? Kemudian ada namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Ya, kemudian pengertian disiplin. Kemudian motivasi anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Kemudian ada 5 posisi kontrol. Ada namanya segitiga restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan kesimpulan. Baik Bapak Ibu, untuk menambah hikmatnya acara ini, mari kita yuk membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Adakah yang punya saran kesepakatan kelas kita apa hari ini? Bagaimana? Pak Larso mungkin? Apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Setuju yang lain? Oh, HP silent. Oke, kita ambil HP silent. Oke, baiklah. Tutup di sini lah. HP silent. Apalagi? Bagaimana kalau boleh makan dan minum? Makan minum yang telah tersedia boleh? Boleh. Ya, oke. Boleh makan minum? Makan atau minum yang telah disediakan. Jadi kalau nasi uduk nggak usah jadi apa itulah. Terus apa lagi kesepakatan kelas kita? Jika ingin keluar, iya. Jika ingin keluar minta izin. Ada lagi? Apa sudah cukup? Berikut yang sudah tertulis di samping kanan kita itu adalah kesepakatan kelas. Saya ulangi lagi, HP di silent, kemudian boleh makan dan minum yang telah disediakan, kemudian meminta izin jika keluar ruangan. Oke. Baiklah, itu kesepakatan kita. Bagaimana tentang dengan waktu? Selesainya sampai jam berapa? Tepat waktu mungkin? Tepat waktu ya, Bapak Ibu ya, biar nggak molor. Oke, kita tambah. Tepat waktu. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke pengertian budaya positif. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu budaya positif, yuk kita nonton video. Nanti pada video ini mari sama-sama kita resapi dan saya meminta satu kata atau satu kalimat untuk menggambarkan seperti apa video yang telah kita tonton tadi. Baik Bapak Ibu, siap untuk menonton? Siap. Baik. Silakan Bapak Ibu, ini adalah videonya.
Begitu banyak yang Ibu beri, terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya selama hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki ke budaya positif, apa yang dapat kita pelajari dari video tadi? Satu kata atau satu kalimat? Pengorbanan. Oke, Bika, terima kasih. Ada lagi? Melatih kemandirian. Oke, terima kasih. Ibu, ada lagi dari video tadi? Ya, jadi dari video tadi, setiap orang tua pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengorbankan sesuatu yang berharga untuk anak-anaknya. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti punya anak kan di rumah? Jadi pastinya Ibu Bapak Ibu ini ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seperti itu juga orang tua anak-anak kita di sekolah, yang mana mereka pun memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk pendidikan anak-anaknya, untuk yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai orang tua kedua di sekolah, mari untuk menjaga amanah dari orang tua mereka yang sudah mengorbankan segala apapun yang terbaik untuk anak-anaknya, agar pengorbanan orang tua mereka tidak sia-sia. Untuk itu kita di sekolah memimpin anak-anak mereka menjadi lebih baik. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan budaya positif di sekolah. Dan ternyata budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada anak, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu. Budaya positif itu dia mencakup seluruh karakter yang baik, yang akhirnya membentuk anak menjadi anak yang pribadinya penuh hormat dan bertanggung jawab. Oh, ternyata budaya positif itu bukannya membuat anak itu cerdas, membuat anak itu pintar, membuat anak itu brilian. Tidak. Ternyata budaya positif itu lebih kepada karakter anak, sikapnya, betul Ibu. Karakternya, sikapnya. Ketika anak tersebut lulus di sekolah kita, dia lewat dengan santunnya. Kira-kira masyarakat kita melihatnya itu nilai matematikanya apa tidak? Tidak. Sopan santunnya.
Jadi kita di sekolah mengembangkan budaya positif untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran anak akan pentingnya sopan santun. Ya. Pernah Bapak Ibu pernah menemukan anak yang pintar sekali. Ketika lulus dan kemudian kita berpapasan dengan mereka tidak cuek aja sama kita. Pernah Bapak Ibu? Iya, saya pernah Bapak Ibu. Anak itu cerdas luar biasa, namun ketika dia di masyarakat dia tidak bisa membawa dirinya. Oh, ternyata kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya anak yang cerdas belum tentu karakternya bagus. Sedangkan di masyarakat, agar mereka bisa diterima di masyarakat, karakter yang diutamakan. Betul sekali. Jadi, bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan pengertian budaya positif di sini? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang teori kontrol. Sekarang ulun minta Bapak Ibu baik tangan kanan ataupun kiri digenggam. Ya, sudah? Setelah digenggam, anggap saja di dalam genggaman tangan Bapak Ibu ini adalah hal yang paling berharga. Sudah dianggap? Yang tidak boleh orang lain tahu. Sudah? Kira-kira nih, seandainya yang di sebelah Bapak Ibu membujuk untuk membuka tangan Bapak Ibu mau nggak membuka? Tidak. Bunia mau nggak membuka? Kalau saya udah buka Bunia. Mau tidak? Mau. Oke. Kalau Ibu? Tidak. Kalau Ibu? Tidak. Nah, jadi kesimpulannya, yang memiliki kendali membuka dan menutup tangan kita siapa? Diri sendiri. Jadi begitu juga anak-anak kita Bapak Ibu. Kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengatur mereka. Kita tidak bisa. Yang bisa mengatur mereka, yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi jangan harap Bapak Ibu kalau menyuruh anak itu, misalnya anak itu sering terlambat, tapi kita suruh bangun pagi, datang tepat waktu. Kalau mereka tidak mau, kita tidak bisa mengontrol nih. Artinya kita tidak bisa mengatur. Berarti kita tidak bisa dong menyuruh mereka seperti itu. Nah, tapi ada caranya Bapak Ibu. Ada caranya agar mereka dengan sadar diri, dengan menyadari bahwa oh ini harus aku lakukan, oh ini harus tidak aku lakukan. Itu dari dasar dalam diri mereka sendiri. Ya Bapak Ibu. Nah nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mengontrol anak, bukan mengontrol anak sih, menyadarkan anak akan pentingnya karakter yang baik. Siap Bapak Ibu untuk mempelajari hal tersebut? Siap. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini sebelah kanan dan kiri itu hal yang berbeda. Kalau yang sebelah kanan kiri Bapak Ibu, kalau sebelah kiri Bapak Ibu ya, itu adalah hal yang zaman dulu, zaman kita sekolah. Ya, kalau dulu kita sekolah, kira-kira pernah nggak dipukul sama penggaris Bapak Ibu? Pernah. Iya, pernah. Oh, Ibu tidak pernah katanya. Berarti Ibu anak teladan. Oke, jadi kalau zaman dulu itu orang bilang itu kebutuhan kita itu sama. Ternyata sekarang setelah berkembangnya zaman, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Gak bisa disamakan kayak zaman dulu. Anak yang di kota sama anak yang di desa beda ya Bu ya. Beda, kebutuhannya pun berbeda ya Bu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau dulu tuh pandangan orang tuh katanya harus sama. Kalau orang
misalnya si A bilang dia itu cantik, yang sebelahnya harus ngikut cantik. Oh sekarang tidak ya Bapak Ibu ya, relatif. Mungkin aja Ibu Pika memandang anak itu cantik, mungkin saja ibunya bilang biasa-biasa saja, karena pandangan orang berbeda. Kemudian kalau zaman dulu kita harus mengubah orang sesuai pandangan kita. Jadi orang ini menurut kita kurang ini, terus kita bilang, kita kritik, kemudian dia tuh berubah sesuai dengan arahan kita. Ternyata itu tidak bisa lagi dilakukan ketika zaman sekarang. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kembali lagi dengan yang pandangan yang si cantik dan si biasa-biasa saja pada Bu Pika dan Bunia tadi. Ketika Bunia bilang biasa-biasa saja, Bu Pika jangan memaksa untuk Bunia mengucapkan anak itu cantik. Tapi Bu Pika harus memahami, oh ternyata Bunia ini anak apa, nggak suka anak yang terlalu putih misalnya. Oh Bunia ini nggak suka anak yang badannya pendek misalnya. Karena relatif, ya. Terus kalau dulu orang lain bisa mengontrol kita. Kalau zaman sekarang semua orang memiliki tujuan, jadi tidak usah mengontrol orang lain. Kalau zaman dulu, karena orang lain bisa mengontrol kita, maka kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu salah besar. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Contohnya yang tadi hal sederhana aja, ketika membuka dan menutup genggaman tangan pun saya tidak bisa memaksa kan, harus menyuruh Bu Pika membuka, harus menyuruh Bu Nia menutup, seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita ke sesi berikutnya. Apa itu disiplin? Saya sudah punya post-it di sini. Silakan tuliskan sesuai pandangan Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Ini tidak ada yang salah dan benar, jadi jangan takut kalau jawaban Ibu saya salahkan. Tidak ada jawaban benar dan salah. Ini pendapat Bapak Ibu, opini Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai silahkan ditempelkan pada sebelah kanan saya. Baiklah, di sini sudah ada beberapa pendapat dari Bapak Ibu. Ada
Ada yang bilang disiplin itu jujur. Ada yang bilang disiplin itu tepat waktu. Ada yang bilang disiplin itu mengikuti aturan dengan benar. Ada yang bilang disiplin itu sikap taat, patuh pada apa yang dipercaya. Baik Bapak Ibu, kita lihat pendapat kita yang selama ini kita pahami bahwa disiplin itu yang seperti yang telah Ibu tuliskan tadi. Kita cek ya Bapak Ibu ya, apa itu disiplin? Tuh. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Belajar apa? Oh, belajar tepat waktu. Oh, belajar untuk patuh. Oh, belajar untuk taat. Jadi yang digarisbawahi adalah belajarnya. Nah, jadi budaya kita selama ini disiplin itu harus menunjukkan patuh, harus menunjukkan penguasaan. Ya kan? Kalau orang itu berkuasa, orang itu misalnya senior, atau orang itu misalnya sudah tinggi pangkatnya, dia harus disiplin. Dan orang yang disuruhnya harus mampu patuh. Bukan Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi wajar saja apabila anak-anak kita yang selalu setiap hari melakukan kesalahan-kesalahan, wajar saja jika itu namanya disiplin. Kan belajar artinya. Bukan berarti dia masuk tepat waktu, bukan berarti dia kalau kita suruh misalnya, ayo, hapus Bapak tulis, ayo, sapu, dia langsung nurut. Tidak seperti itu. Itu bukan disiplin. Karena disiplin itu namanya belajar. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Kita siap mengubah mindset kita yang tadinya pola pikir zaman dulu. Ternyata disiplin itu adalah ini loh artinya. Siap Bapak Ibu? Baiklah. Oke. Ada 3 motivasi perilaku anak. Ya. Ada 3 motivasi perilaku anak. Yang 2 berwarna merah yang di atas itu jangkanya pendek. Yang di bawah ya itu jangka panjang. Kenapa jadi jangka pendek? Karena faktor yang mempengaruhi motivasinya itu dari luar, eksternal. Ternyata perilaku anak itu kalau dia melakukan sesuatu itu bisa saja dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal yang baru-baru saja cukur rambut. Dia ada yang langsung mencukur rambutnya karena dia menghindari hukuman. Hukumannya apa? Oh, ternyata hukumannya dipotong dengan seadanya. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa? Jadi dia selalu rajin membersihkan halaman. Oh, ternyata setiap akhir bulan atau awal bulan dia dapat imbalan duit dari salah satu seorang guru. Jadi ketika guru tersebut tidak memberikan lagi uang itu, kira-kira dia tetap rajin apa tidak? Tidak. Betul sekali Bapak Ibu, karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi motivasi yang paling baik itu adalah yang ketiga. Menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka dengan sadar diri.
tanpa diberikan hukuman, tanpa diberikan ancaman, mereka mau mencukur rambutnya dengan rapi. Karena mereka sadar, oh aku ini adalah pelajar, jadi harus mengikuti peraturan. Kemudian tanpa diberi penghargaan atau imbalan, mereka tetap rajin menyapu halaman. Karena mereka tahu kebersihan maka kesehatan, kebersihan maka keindahan. Jadi jika anak itu motivasinya dari dalam diri, maka itu akan berjangka panjang. Tanpa ada seorang guru, tanpa ada penghargaan, tanpa ada hukuman, mereka dapat berjalan secara mandiri dengan bertanggung jawab. Masuk Bapak Ibu nih? Iya. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Tadi motivasi, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Selain motivasi, ternyata ada lagi yang mendukung perilaku anak. Namanya kebutuhan dasar. 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Mari kita telaah. Seperti apa sih kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup? Pernah nggak Bapak Ibu mendengar cerita atau menonton ataupun mengalami sendiri anak itu mencuri uang temannya atau mencuri barang temannya dalam bentuk makanan? Ternyata setelah kita cross check, anak itu tidak sarapan, ya, karena mungkin orang tuanya divorce, bercerai, dan sama orang neneknya, kakaknya, dan tidak terurus. Mungkin pagi-pagi itu ketika melihat temannya banyak punya makanan, dia mengambil. Itu bertahan hidup gitu, karena dia lapar. Nah, kemudian pernah nggak Bapak Ibu mendengar atau mengalami sendiri anak itu dia dimabuk cinta dengan pasangan yang lebih tua dari dia? Itu namanya kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin dia di rumah kurang kasih sayang, dan setelah dikontek ternyata anak itu memang tidak bersama orang tua aslinya. Jadi dia mencari cinta dan kasih sayang dengan pasangan lawan jenisnya. Jadi dia menganggap pacarnya tadi seperti orang tuanya, karena dia haus dengan kasih sayang. Ada lagi Bapak Ibu penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Sementang-mentang dia anak pejabat, ya, terus dia seenaknya saja membuli temannya. Yang baru-baru ini kasus Mario Dendi itu penguasaan Bapak Ibu. Dia merasa hebat, makanya dia dengan santainya memukuli teman yang di bawah umur dia, jauh sekali umurnya. Kemudian ada lagi kebebasan. Anak yang terbiasa kita didik dengan otoriter, dengan kita kekang. Pokoknya pulang dari sekolah kamu nggak boleh kemana-mana, di rumah aja, tidak boleh main, belajar. Biasanya anak-anak yang seperti itu Bapak Ibu, kalau kita salah dalam menempatkan posisi kita, mereka di sekolah merasa bahwa sekolah itu adalah ruang di mana mereka bisa bebas. Makanya mereka itu biasanya membolos. Karena ketika mereka di sekolah, aku bebas. Karena mereka di rumah, di rumah aja. Jadi ketika di sekolah, orang tuanya tidak ada, maka dia keluyuran kemana-mana. Nah itu adalah kebebasan, dia ingin bebas. Terus ada lagi kesenangan. Pernah Bapak Ibu menemukan anak yang senang sekali melihat temannya menangis? Pokoknya jahilnya luar biasa, usilnya luar biasa. Ketika temannya jengkel dengan dia senang. Ada Bapak Ibu. Pasti kita menemukan anak
yang memiliki karakter seperti itu. Nah, itu kesenangan. Nah, kenapa kita harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia ini? Agar kita bisa mengendalikan, agar kita bisa mengarahkan ke arah yang positif. Agar kita bisa menyadarkan dia bahwa cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka itu adalah kurang tepat. Jadi itu tugas kita Bapak Ibu. Selama mereka di sekolah, dalam pengawasan kita wajib mengarahkan mereka, menyadarkan mereka bahwa yang dilakukan mereka itu kurang tepat. Ya, makanya kita belajar di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu di antara kelima ini pernah melakukan ke anak kita. Ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Ciri-cirinya lari keliling lapangan, bersihkan semua WC. Itu adalah kata-kata guru sebagai penghukum. Ternyata ini berefek Bapak Ibu. Efeknya apa? Efeknya ternyata pada anak setelah di studi kasus, anak itu menjadi benci dengan guru tersebut. Dengan kita benci ya Bapak Ibu ya, dengan orang yang kita benci itu, dia napas aja salah ya Bapak Ibu ya. Apalagi memberikan pelajaran, kira-kira masuk apa tidak Bapak Ibu kalau anak tersebut benci dengan kita? Kemudian ingin melawan ya Bapak Ibu ya, ingin melawan. Ada kan Bapak Ibu kita mendengar kemarin ceritanya guru ditampar dengan muridnya. Kemungkinan itu Bapak Ibu, guru itu sering menghukum, kemudian dia jiwanya langsung meronta ingin melawan. Terjadi trauma Bapak Ibu. Anak yang nggak bisa membenci, anak yang nggak bisa melawan, dia akhirnya trauma. Akhirnya dia nggak mau lagi sekolah, karena setelah disuruh keliling lapangan 10 kali, mungkin dia mau pingsan, akhirnya dia trauma, dia nggak mau lagi sekolah itu. Kayaknya menyiksa benar ya Bapak Ibu lah. Terus apa lagi? Dia merasa orang yang paling buruk. Jadi ketika kita nyuruh mereka keliling lapangan, kira-kira teman-temannya yang di teman-teman dia melihatnya, kira-kira diam aja kan atau mengolok Bapak Ibu? Mengolok ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi membuat dia menjadi kurang percaya diri, minder dia. Lanjut. Nah, membuat rasa bersalah. Pernah Bapak Ibu kita seperti ini? Kamu bagaimana sih? Nanti ibu disalahkan ayahmu, itu kalau di rumah. Kalau kita di sekolah apa? Nanti ibu disalahkan kepala sekolah. Nanti ibu ditegur sama ibu kepala sekolah, gara-gara kamu. Pernah Bapak Ibu ya? Saya pun pernah dulu melakukannya. Terus kita bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu juga membuat rasa bersalah. Ternyata ada efeknya juga Bapak Ibu. Mari kita lihat. Efeknya anak itu menjadi kecewa. Dia merasa buruk dan merasa tidak berharga. Makanya anak tersebut kebanyakannya dia percaya dirinya kurang. Ketika kita suruh tampil Bapak Ibu ya, dia langsung koyak gini dan mau pingsan. Saya pernah menemukan anak seperti itu. Badannya biru semua ya. Ya itu kemungkinan efek dari si guru pembuat rasa bersalah. Ya karena dia merasa nggak pede. Karena dulu-dulunya aku selalu mengecewakan guru-guru. Aku selalu mengecewakan orang tua aku. Jadi kayaknya aku nggak pantas berdiri di sini. Lanjut ya. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman. Sudah. Makasih masuk. Karena ibu bereskan. Ada nih anak-anak pelambat. Masuk. Karena kata ibu Bika. Karena ibu
pernah seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ya pasti pernah. Yang sudah senior, yang sudah lama mengajar, kemungkinan ada pernah menemukan teman rekan kerja seperti itu ataupun kita yang pernah melakukan. Ternyata ada efeknya juga Bapak Ibu ya. Ada efeknya. Apa efeknya? Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Dia jadinya respectnya sama guru yang menutupi dia tadi aja. Dia sayangnya sama guru itu aja, yang lain kan didengarkannya. Ya. Terus kemudian murid itu tergantung dengan guru itu. Jika guru itu kadada pas pelatihan gelau si murid, akhirnya kelakuannya macam-macam. Nah itu jika kita memposisikan sebagai teman. Lanjut Bapak Ibu ya. Sebagai pemantau. Nah, ada yang sebagai pemantau. Lebih baik daripada yang ketiga tadi. Peraturannya apa? Maka sudah kita bikin kesepakatan. Apa sanksi dan konsekuensinya? Ayo, apa? Kamu terlambat, apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Pernah Bapak Ibu melakukannya? Pernah, iya saya pun pernah. Ternyata efeknya murid mudah memahami sanksi. Namun dia cuma sebatas memahami sanksi aja. Oh, kalau aku terlambat, aku membersihkan depan kelas. Tahunya itu aja Bapak Ibu, dia tidak menyadari dengan kesalahannya. Makanya kita bingung ketika dia tahu dengan sanksinya, tapi tetap dilakukannya kesalahan itu. Ternyata dia memahami kalau dia terlambat, oh paling sore ibu membersihkan kelas. Tahunya itu bukan kesadaran dirinya bahwa tepat waktu datang ke sekolah itu lebih baik. Bukan. Ayolah kasih bangun, karena terlambat jangan kuitannya di rumah. Ada papa mahal paling belum disuruh membersihkan sampah. Dapat nggak kira-kira arti disiplinnya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dari keempat tadi apa sih yang bagus, posisi seperti apa yang bagus untuk kita menangani anak, untuk kita menumbuhkan budaya positif pada anak? Ada Bapak Ibu sebagai manajer. Nah bukan berarti kita di kantoran aja manajer nih. Nah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi anak-anak itu kita membersamai saja Bapak Ibu. Mereka sendiri yang memvalidasi kesalahannya. Kemudian mereka sendiri yang mencari solusinya. Misalnya nih ada teman berkelahi gara-gara dia mematahkan pensil temannya. Jangan kita sini, ayo ganti. Jangan Bapak Ibu. Silakan si yang pelaku ini dia harus tahu dulu kesalahannya apa. Jadi membuat temannya menangis misalnya. Ketika ditanya, dia bilang, "Iya Bu, saya salah. Saya telah mematahkan pensilnya." Kemudian kita tanya lagi, jangan kita langsung, "Oh, kalau gitu kamu ganti ya." Jangan Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita tanya lagi, "Terus setelah ini untuk memperbaiki keadaan, kamu maunya seperti apa?" Nanti anak itu mikir, "Saya minta maaf nanti Bu, kemudian saya akan mengganti." Nah, itu tujuannya. Dia tahu kesalahannya, kemudian dia tahu solusinya. Dengan seperti itu, anak-anak itu akan menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ketika dia dipertemukan masalah-masalah, dia akan mencari solusinya sendiri. Ya Bapak Ibu. Nah, efeknya apa?
Tuh, efeknya murid menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka karena dia punya kesalahan, dia menyadari, kemudian dia menyelesaikan sendiri dengan cara dia mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga lingkungan akan tercipta nyaman, aman, dan kondusif. Gitu. Siap Bapak Ibu menjadi manajer? Siap. Kita disiplin ya, kita belajar. Baiklah. Tadi sudah saya singgung masalah validasi kesalahan, membuat keyakinan. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Nah, pertama dulu kita menstabilkan identitasnya. Jadi anak-anak itu ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung kita bilang kamu salah, kamu suka buat onar, jangan. Silakan duduk, walaupun hati kita itu seperti dicakar-cakar harimau misalnya lah, tarik luar biasa. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Suruh dia duduk, kemudian, nah, silakan kamu cerita apa yang terjadi tadi. Kira-kira anak mau cerita apa tidak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu suruh dia duduk, suruh dia minum, kemudian kita dengan wajah kita yang tidak marah gitu ya Bapak Ibu ya. Kita suruh cerita, kira-kira mau bercerita? Mau ya Bapak Ibu ya? Dia mau bercerita. Kemudian setelah dia stabil identitasnya, baru kita bilang, nah setiap orang tuh memang punya kesalahan. Ya, memang punya kesalahan. Kamu ceritakan apa yang telah terjadi. Nanti dia cerita bla 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 bla. Setelah dia cerita, silakan Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dia cerita itu kan kita kelihatan nih, oh ternyata anak ini mencuri misalnya. Oh ternyata anak ini main HP ketika ibunya menjelaskan. Baru kita, jangan kita menyebutkan kesalahan, tapi dia yang kita minta. Jadi bilanglah, kamu main HP ketika ibunya menjelaskan. Kira-kira adakah cara efektif? Sekira kamu bisa main HP, tapi kamu juga bisa mendengarkan penjelasan ibunya. Dia bilang nanti dia akan berpikir. Nah, dia akan berpikir, ya Bu ada, HP-nya taruh aja Bu, mendengarkan ibunya dulu. Dia bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sebenarnya dia kalau kita minta dia mencari solusi sendiri, dia akan lebih bijak sana Bapak Ibu. Ya, coba aja Bapak Ibu nanti. Setelah dia tahu kesalahannya, ya setelah dia tahu kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh, tidak boleh bermain HP, gitu ya. HP harus diserahkan ke kantor misalnya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu tanyakan, setelah ini kamu mau ngapain misalnya. Setelah ini, setelah keluar dari sini, apa yang ingin kamu lakukan? Nanti dia bilang, oh saya ingin minta maaf Bu sama dunia dan saya tidak akan mengulangi kesalahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di segitiga restitusi ini yang mengajarkan kita menjadi posisi sebagai manajer. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam lagi, saya punya beberapa artikel tentang segitiga restitusi. Banyak itu yang menangani kasus-kasus dan cara mengatasinya. Nah, baik Bapak Ibu. Sekarang adalah kembali ke 5 posisi tadi. Kira-kira yang saya kecewa sekali dengan kamu itu siapa mengatakan? Si penghukum kah? Si pembuat rasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau kah? Atau manajer? Saya kecewa sekali dengan ibu. Apa? Iya betul sekali ibu. Membuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa Bapak Ibu? Posisi kontrolnya. Siapa yang saya mengucapkan itu? Ya, penghukum. Jadi penghukum itu dia lebih menyakiti Bapak Ibu. Lari.
pokoknya menyakiti perasaan atau fisik. Ya, hukum ya Bapak Ibu ya, kamu tidak pernah melakukannya. Itu sakit hati ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Ayolah, lakukan demi saya ya. Jadi dia lembut sekali ngomongnya. Siapa? Teman ya. Dan kalau teman itu dia kayak memulas, kasihan, terus suaranya gitu ya. Itu teman. Terus ini apa lagi? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu siapa? Pemantau atau siapa? Ya, yang memberi hadiah itu siapa? Jadi tahunya dia tuh cuma sanksi dan sanksi, ada si pemantau. Nah, kalau yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Ya, jadi dikembalikan ke anak, Bapak Ibu ya. Jangan kita yang ngatur anak, tapi anak sendiri yang apa? Kalau dia kebingungan, baru kita arahkan sedikit demi sedikit. Ya. Lanjut ya, ini sudah. Nah, nih, ya Bapak Ibu, mari kita jawab sama-sama. Ada 4 soal. Silakan tulis ABC-nya. Silakan, ini soal yang pertama, nanti kita akan soal 2, 3, dan 4. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali dan terlihat menahan amarah. Ibu Susi mencoba menghampiri. Ada apa Yeti? Jarang sekali ke ruangan ibu. Yeti menjawab pendek. Kesal Bu, saya dituduh memfitnah sama Ira. Ya saya balik ngatain dia dong. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi kontrol manajer, apa yang akan dikatakan oleh Ibu Susi selanjutnya? Pilih 2 Bapak Ibu, A, B, C, D. Silakan. Sudah? Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nanti ada kunci jawabannya, Bapak Ibu, tenang saja. Tuh. Kamu ini selalu terlambat. Apa peraturannya? Apakah kamu tahu konsekuensinya? Ayolah, lakukan demi ibu ya nak. Bila mana kamu berbaris rapi, nanti ibu berikan stiker bintang. 2 di atas pernyataan sebagai pemantau. Pemantau tadi yang masalah sanksi, penghargaan segala adalah. Silakan Bapak Ibu, A, B, C atau D. Oke, sudah. Lanjut Bapak Ibu. Murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menunggu murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang duduk tenang dan mendengarkan? Ibu kasih stiker. Nah, ayo siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung duduk dengan tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa. Silakan. Siap? Sudah? Lanjut yang terakhir. Nah, ini panjang nih. Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar kulit pisang ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Yono yang sedang melintas di area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah ibu ini. Ibu ini langsung melihat buku tata sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan ibu ini adalah
sebagai positif kontrol karena silakan. Sudah Ibu? Oke, baiklah. Silakan kita sama-sama melihat kunci jawabannya. Oke. Sama dapat apa? Benar semua. Wah, Ibu hebat. Luar biasa, tepuk tangan sekali dengan teman kita yang telah menjawabnya dengan benar semua. Ya. Oke, baiklah. Nanti ambil hadiahnya pula. Oke, baiklah. Sekarang berarti sudah kalaunya salah benar semua itu berarti ini ya. Alhamdulillah berarti Ibu Bapak sudah memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu keyakinan dan peraturan. Kira-kira keyakinan dan peraturan itu berbeda apa sama Bapak Ibu? Sama apa berbeda? Sama. Punya? Sama. Beda? Sama. Oke, kita lihat ya keyakinan itu apa. Keyakinan, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Oh, ternyata keyakinan kelas itu dari dalam diri. Sedangkan peraturan, biasanya peraturan Bapak Ibu kita ikut nggak di dalam situ ketika membuat peraturan? Tidak ya, sudah ada ya peraturan itu ya. Pernah Bapak Ibu sekolah dulu? Langsung bacakan nih, ini peraturannya tidak boleh menggunakan ini. Berarti itu hanya sepihak, ya, sepihak. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dari dalam diri. Jadi si anak diikutkan untuk membuat keyakinan kelas. Makanya namanya keyakinan kelas karena mereka berbeda. Nah, tuh ya. Tujuannya adalah karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita sendiri yang membuat peraturan, kita yang menjalankan, kira-kira kita bertanggung jawab apa tidak? Tanggung jawab. Kira-kira kita malu atau tidak kalau kita melanggar? Malu, karena kita sendiri yang membuat itu. Ya, ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menyimak penjelasan guru. Bertanya jika tidak mengerti. Empati terhadap sesama. Dan jagalah kebersihan. Ini biasanya dibuat dari kedua belah pihak, guru dan si murid terutama. Jadi murid harus membuat ini. Dan arahkan jangan ada kata kalimat negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan tinggal. Ganti jaga. Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jangan datang terlambat. Ubah. Datanglah tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya, Bapak Ibu hindari kalimat negatif dan juga kalimat yang membuat rancu, ambigu, bingung, ya. Oke, baiklah. Sekarang pada kesimpulan, nah
Ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, betapa pentingnya budaya positif yang kita tanamkan ke anak-anak sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, nanti ketika kita melakukan budaya positif, ketika kita melakukan posisi kontrol yang benar, akan terciptalah budaya positif yang membuat lingkungan kondusif sehingga anak-anak menjadi aman dan nyaman. Dan juga yang pastinya anak-anak kita menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, serta apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Ya. Ada pertanyaan kah? Sebelum kita merefleksikan, mari kita bersama-sama yuk membuat contoh keyakinan kelas. Kelompok ya Bapak Ibu ya. Makan Bapak Ibu. Silakan apabila sudah. Oh sudah, silakan ditembak Bapak Ibu. Apa di belakang sini? Anu ke berikutnya. Iya. Atau mau dibawa sini Bapak?
Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk semua yang telah luar biasa membuat kegiatan kelas, dan saya lihat semuanya sudah pas dengan apa yang telah kita utarakan tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita refleksikan apa yang telah kita pahami dari budaya positif. Silakan jawab dalam hati saja Bapak Ibu. Silakan kita resapi, kemudian posisi apa yang ingin kita perankan dan mengapa. Silakan dijawab dalam hati, lubuk hati yang main dalam Bapak Ibu. Silakan dijawab apa itu budaya positif dan posisi seperti apa nantinya. Ketika sudah tahu nih tadi dari posisi apa. Baik Bapak Ibu, akhirul kalam, terima kasih banyak sekali lagi atas kerjasamanya, atas kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya berdiri di sini bukan saya hebat Bapak Ibu ya, namun saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapatkan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.